Halo Bapak Ibu dan Saudara, senang bisa menyapa Bapak Ibu melalui media ini dan semoga melalui media ini kita semua terberkati. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami seperti yang sekarang saya sedang alami, yaitu dirupung nyamuk Bapak Ibu. Yang orang Jawa pasti tahu ya artinya dirupung nyamuk. Iya, ini di sekitar saya banyak sekali nyamuk-nyamuk dan sangat mengganggu. Nyamuk yang ada di sekitar kita memang sangat mengganggu dan menyebalkan. Membuat kita jadi tidak bisa berkonsentrasi. Kita terdistrak konsentrasi kita dan akhirnya pikiran kita fokus untuk bagaimana mengusir nyamuk-nyamuk ini. Fokus pikiran kita jadi teralihkan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Dan seperti kita tahu, virus COVID-19 memang menakutkan, menyeramkan, bahkan juga mematikan. Tapi bagi saya, Bapak Ibu, ada hal yang lebih menakutkan, yang lebih menyeramkan, dan bahkan mematikan dari virus COVID-19. Yaitu informasi tentang virusnya. Virusnya memang menakutkan, menyeramkan, dan mematikan, tapi informasi tentang virusnya bagi saya itu jauh menakutkan, jauh menyeramkan, dan jauh mematikan daripada virusnya itu sendiri. Kenapa? Karena berbagai informasi tersebar bebas di sekitar kita. Entah benar atau salah, entah berguna atau menyesatkan, entah bermanfaat atau sia-sia. Berbagai informasi itu tersebar bebas di sekitar kita. Semakin hari informasi yang beredar semakin membingungkan. Nanti ada info tentang A, nanti muncul lagi info tentang B, dan seterusnya. Dan informasi-informasi ini bagaikan nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar kita. Informasi-informasi ini bagaikan nyamuk yang mendistraksi fokus pikiran kita. Informasi-informasi ini seperti nyamuk yang mengganggu, yang menyebalkan. Bapak Ibu dan Saudara, nyamuk-nyamuk inilah yang saya sebut sebagai infodemi. Barangkali Bapak Ibu dan Saudara pernah mendengar istilah ini. Iya, infodemi adalah beredarnya informasi secara tidak terkendali yang belum dapat dibuktikan kebenarannya dan berpotensi menyesatkan. Mengapa infodemi ini lebih berbahaya daripada pandeminya itu sendiri, Bapak Ibu? Karena ada banyak dampak-dampak yang dihasilkan dari infodemi itu sendiri. Dampak yang paling bisa kita lihat adalah orang menjadi mudah percaya dengan berita atau informasi yang beredar. Apalagi ketika dia tahu bahwa yang mengeluarkan informasi tersebut adalah sumber yang bisa dipercaya. Orang mudah untuk percaya. Dan ketika dia mudah untuk percaya, maka dia tidak dapat lagi berpikir kritis. Wah, bagaimana ini? Kalau seperti ini, kalau seperti itu, ada peraturan seperti ini, ada fakta seperti ini, bagaimana ini? Ketika orang mudah percaya, dia kemudian menjadi tidak dapat berpikir kritis. Ketika seseorang tidak dapat berpikir kritis, Bapak Ibu dan Saudara, dia akan menjadi mudah panik dan cenderung menjadi impulsif. Ada banyak orang yang mengalami kecemasan-kecemasan yang berlebihan ketika dia membaca, ketika dia mendengar, ketika dia memperoleh informasi-informasi tentang pandemi virus COVID-19 ini. Jika tidak bisa dikendalikan atau dikuasai, maka akan mempengaruhi kondisi psikologi dan juga mental. Orang akan mudah panik, orang akan mengalami kecemasan yang tidak masuk akal, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu.
Yang paling ironis dari infodemi ini adalah munculnya stigmatisasi pada orang yang terkena atau positif virus COVID-19. Bukan saja stigmatisasi, bahkan sampai ada tindakan penolakan dan pengucilan. Sangat ironis sekali Bapak Ibu. Inilah yang saya maksudkan, bahwa infodemi itu sangat mematikan. Bukan saja virusnya, tapi informasi tentang virus itu sendiri juga bisa mematikan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel ketika dia akan melanjutkan perjalanan masuk menuju tanah Kanaan, mereka juga menghadapi situasi yang mungkin tidak jauh berbeda seperti yang kita alami pada masa kini. Perjalanan mereka masuk tanah Kanaan tidak lagi disertai Musa. Dan kita tahu bahwa Musa adalah sosok pemimpin yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dan perjalanan bangsa Israel. Ketika Musa mengatakan bahwa dia tidak dapat berjalan bersama dengan mereka masuk menuju tanah Kanaan, bangsa Israel kemudian merasakan kegelisahan. Muncul nyamuk-nyamuk pengganggu. Apa nyamuk-nyamuk pengganggu yang dialami atau yang ada di sekitar bangsa Israel? Nyamuk-nyamuk pengganggu itu misalnya kebingungan. Seperti apa perjalanan kami tanpa Musa? Puluhan tahun kami berjalan, kami hidup, dan kami melakukan banyak perkara bersama dengan Musa. Apa yang akan terjadi kalau Musa tidak bersama dengan kami? Ada kebingungan seperti itu. Lalu jika kami menghadapi masalah, siapa yang dapat menolong kami? Selama ini Musa dengan sangat baik menolong kami ketika kami punya masalah. Dan bagaimana jika kami menghadapi masalah? Kemudian ada juga keraguan bahwa yang akan menjadi pengganti Musa yaitu Yosua. Mereka berpikir kembali. Keraguan pada kepemimpinan Yosua. Apakah mereka akan sampai di tujuan dengan baik? Dan lain sebagainya. Inilah Bapak Ibu dan Saudara, nyamuk-nyamuk pengganggu yang hadir, yang ada dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka akan masuk menuju tanah Kanaan. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan dan menjamin bahwa mereka mampu menduduki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Musa, Bapak Ibu dan Saudara, sangat paham apa yang dirasakan oleh bangsanya. Oleh karena itu Musa mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu dan Saudara, Musa menguatkan bangsanya. Dia tahu ada pengganggu-pengganggu di sekitar mereka. Ada pikiran-pikiran yang akan membuat mereka takut, panik, dan khawatir. Tapi Musa mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perkataan Musa ini hendak menegaskan bahwa saat menghadapi sebuah situasi di luar kendali kita, janganlah fokus pada apa yang ada di luar diri kita tersebut. Jangan mudah terpengaruh pada pikiran, perasaan, dan pandangan-pandangan negatif yang tidak membangun. Sebaliknya, kuatkan dan teguhkan hati. Jangan takut, jangan gemetar. Berarti seruan untuk percaya pada diri sendiri. Seruan untuk yakin pada diri sendiri. Seruan untuk fokus pada apa yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Tuhan senantiasa menyertai dan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan anak-anaknya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tahun 2021 kita akan masih jalani bersama dengan virus COVID-19. Juga dengan infodemi yang berkembang, yang masih ada juga di sekitar kita. Kalau kenyataan hidup yang harus kita jalani adalah seperti ini, bagaimana kita harus bersikap? Sama seperti Musa yang menyerukan kepada bangsanya. Pada saat ini, hal yang sama saya mau juga serukan pada Bapak, Ibu, dan Saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar. Mari fokus pada kebaikan-kebaikan, pada hal-hal positif yang membangun. Di sisi lain, bijaksanalah ketika menerima, mendengar, membagikan, dan mempercayai setiap informasi-informasi yang ada. Jangan terdistraksi atau terganggu dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Di saat yang sama, kritislah dalam mengolah informasi tersebut. Dan selalu waspada Bapak, Ibu, dan Saudara dengan tetap menjaga diri, melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menjalani hari-hari ke depan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyertai. Dialah yang akan berjalan bersama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Saya percaya bahwa di tahun 2021 nanti ada banyak hal yang tidak terduga akan kita alami dan rasakan. Tapi lebih daripada itu, ketika kita fokus menjalankan apa yang menjadi bagian kita, maka pengganggu-pengganggu itu, nyamuk-nyamuk itu tidak akan lagi menjadi satu hal yang membuat kita hilang fokus. Ketika kita fokus pada bagian kita, maka nyamuk-nyamuk itu tidak akan jadi masalah lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap produktif. Karena dengan melakukan hal-hal tersebut, kita tahu bahwa kita akan sanggup menjalani hari-hari ke depan, tentu bersama dengan Tuhan Allah kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Banyak informasi, banyak berita, banyak hal yang mengganggu pikiran kami, perasaan kami ketika kami harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Kami terkadang takut, kami merasakan kegentaran, bahkan juga kepanikan. Tetapi firman Tuhan meneguhkan kami bahwa Engkau sendirilah yang akan berjalan bersama kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Oleh karena itu, kami mau menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami, agar kami tetap fokus mengerjakan apa yang harus kami kerjakan, dan tidak terpengaruh pada hal-hal yang akan menyesatkan, bahkan membahayakan hidup dan diri kami. Di tengah berbagai informasi dan hal-hal yang kami dengar berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, ajar kami Tuhan untuk dapat dengan bijaksana dan kritis melihat segala informasi tersebut. Biarlah kami semua dimampukan untuk dapat melihat hal-hal baik dan membagikan segala sesuatunya dengan benar, sehingga kami dikuasai oleh ketenangan dan damai sejahtera. Kami percaya bahwa hari-hari ke depan Tuhan akan terus menuntun langkah kami, sehingga kami dimampukan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk terus berjalan bersama Engkau di tengah-tengah ketidakpastian ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.